Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul penentuan kadar air susut pengeringan Simplisia. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Dwi Marwah Fitri dan rekan saya Iza Nursalsabila Harisan. Baik, masuk pada poin latar belakang. Simplisia merupakan bahan alam yang digunakan sebagai bahan obat tradisional yang merupakan bahan yang belum mengalami pengolahan apapun juga, masih berupa bahan alami yang dikeringkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas simplisia adalah proses pengeringan simplisia, karena dapat mempengaruhi mutu kandungan senyawa kimia yang terdapat pada tumbuhan. Simplisia yang umum digunakan untuk uji kadar air atau susut pengeringan yaitu simplisia nabati berupa daun, buah, akar, kulit, dan biji. Alasan pemilihan bahan simplisia tersebut karena simplisia tersebut mudah ditemukan dan sering digunakan dalam pengobatan. Baik, selanjutnya adalah metode pengeringan. Metode yang dapat digunakan dalam pengeringan simplisia diantaranya adalah pengeringan dengan sinar matahari tidak langsung dan pengeringan oven. Metode penetapan kadar air simplisia menggunakan metode gravimetri karena caranya yang sederhana dan hemat biaya. Penetapan kadar air dilakukan dengan memanaskan simplisia pada suhu 105 derajat Celcius. Penggunaan suhu 105 derajat Celcius karena air menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Sebelum simplisia ditimbang, didinginkan dengan desikator karena suhu tinggi benda akan memuai, maka mempengaruhi bobot benda. Selanjutnya adalah kadar air. Penentuan kadar air pada simplisia merupakan salah satu parameter penting dalam pengendalian mutu. Penetapan kadar air adalah pengukuran kandungan air pada simplisia yang telah dikeringkan dan diserbukan. Kadar air yang tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti pertumbuhan mikroorganisme, hidrolisis senyawa aktif, dan penurunan stabilitas simplisia. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kadar air suatu simplisia agar dapat dilakukan penanganan yang tepat selama proses pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan. Tujuan penetapan kadar air adalah memberikan batasan minimal rentang besarnya kandungan air di dalam serbuk simplisia tersebut. Persyaratan kadar air simplisia menurut parameter standar yang berlaku adalah tidak lebih dari 10%. Baik, selanjutnya ada metode penentuan kadar air. Yang pertama ada metode gravimetri atau oven pengering. Merupakan metode yang paling umum digunakan, yaitu sampel simplisia dikeringkan dalam oven pada suhu tertentu hingga mencapai berat konstan. Selisih berat sebelum dan sesudah pengeringan dihitung sebagai kadar air. Yang kedua ada metode titrimetri atau Karl-Fischer. Metode ini sangat sensitif dan akurat terutama untuk sampel dengan kadar air rendah. Berdasarkan reaksi kimia antara air dengan reagen Karl-Fischer, cocok untuk sampel yang sulit dikeringkan dengan metode oven. Yang ketiga ada metode distilasi. Sampel simplisia dipanaskan bersama pelarut organik yang tidak tercampur dengan air. Uap air yang terbentuk dikondensasi dan diukur volumenya. Yang terakhir ada metode oven microwave. Metode ini lebih cepat dibandingkan metode oven konvensional, menggunakan radiasi gelombang mikro untuk menguapkan air dalam sampel. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi hasil kadar air. Yang pertama ada suhu pengeringan. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan senyawa aktif dalam simplisia. Yang kedua ada waktu pengeringan. Waktu pengeringan yang terlalu singkat dapat menyebabkan kadar air yang masih tinggi, sedangkan waktu yang terlalu lama dapat menyebabkan terjadinya oksidasi. Yang ketiga ada jenis simplisia. Setiap simplisia memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga memerlukan kondisi pengeringan yang berbeda pula. Yang terakhir ada ukuran partikel. Partikel yang lebih halus akan lebih cepat kering dibandingkan partikel yang lebih kasar. Selanjutnya, pentingnya penentuan kadar air. Yang pertama yaitu pengendalian mutu, untuk memastikan bahwa simplisia memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada stabilitas simplisia. Kadar air yang tinggi dapat mempercepat proses degradasi senyawa aktif. Yang ketiga ada efisiensi proses. Kadar air yang tepat diperlukan untuk proses ekstraksi dan pembuatan sediaan. Baik, selanjutnya ada susut pengeringan. Susut pengeringan pada simplisia merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kadar air yang terkandung di dalamnya. Sederhananya, susut pengeringan adalah selisih antara berat awal simplisia sebelum dikeringkan dengan berat akhir setelah dikeringkan. Dengan mengetahui susut pengeringan suatu simplisia, kita dapat melakukan penanganan yang tepat untuk menjaga kualitas dan keamanan simplisia. Susut pengeringan memiliki rumus berat susut pengeringan dibagi berat simplisia awal dikali 100%.
Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang uji kadar air susut pengeringan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.